majelis ilmu yang sebelumnya kita awali dengan sholat subuh, yang mana dua rangkaian ibadah itu adalah ibadah yang mulia. Wabil khusus majelis ilmu, ketika kita duduk sampai nanti selesai, maka duduk kita bisa terhitung sholat dan kemudian didoakan oleh malaikat dan kemudian dianggap sedang berjihad. Dalil-dalilnya banyak, tidak perlu saya bahas satu-satu. Intinya kita lanjutkan materi kita tentang kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan yang sampai ke saya tentang hukum makan makanan atau menyembelih kurban terus dimakan bareng-bareng. Maka kita dapatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yakhlu yaumal fitri hatta yakul. Bahwasanya Nabi SAW itu tidak keluar sholat Idul Fitri sebelum sarapan, dari sarapan. Wala yakul yaumal adha hatta yarji'a fayakul min udhiyatihi. Dan beliau tidak kemudian selesai sholat Idul Adha, artinya berangkat sholat itu beliau tidak makan, tapi kemudian segera pulang dan kemudian makan dari kurbannya. Nah, kurbannya berarti binatangnya masih hidup awalnya, kemudian disembelih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ kita akan pahami bahwasanya ada satu proses, yaitu binatang yang hidup kemudian disembelih setelah sholat Id dan kemudian dimakan. Nah, dalam konteks pembagian daging kurban itu kan dibagi menjadi tiga, yaitu dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Maka pertanyaannya, apakah mungkin Nabi menyembelih terus dimakan sendiri? Kan enggak. Oleh karena itu maka ketika konteksnya bersama-sama di masjid, kalau zaman dulu itu di bahasa musola itu tempat yang lapang. Nabi mengatakan, man lahu sa'atan, siapa yang punya kesanggupan, kelonggaran, falam yudofi, kok gak mau kurban, falaya korbana musolana, jangan dekat-dekat musola kami. Musola kalau di kita itu masjid cilik, masjid kecil yang tidak digunakan buat jumatan, sosok definisinya mata itu. Tapi kalau di Arab atau bahasa Arab, musola itu tanah lapang yang buat sholat. Nah, begitu Nabi sudah selesai khutbah, Nabi turun dan itu sudah terjajar kambing-kambing para pengkurban, sahibul kurban. Maka Nabi mendatangi kambingnya dan disembelih. Nah, dari yang disembelih itu, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi dikatakan, karena idza raja'a akala min kabidi udhiyati, beliau mengambil setelah dipotong, diambil hatinya. Nah, maka ketika Nabi mengajarkan itu dibagi tiga, yaitu dimakan, disedekahkan, dan dihadiahkan, maka ya, saya secara pribadi menangkapnya ini gak mungkin dimakan Nabi semua, pasti tetap akan ada yang diberikan orang lain. Sehingga kalau konteksnya dengan bareng-bareng di masjid dan dengan mau mengamalkan sunnah ini, sunnah bahwasanya sarapannya adalah daging kambing kurban, di mana kurbannya dengan kumpulkan di masjid, kan nggak di rumah dengan toh. Maka otomatis caranya atau wasilahnya itu ditunjuk 2 atau 3 orang, begitu selesai sholat langsung ke masjid ambil satu kambing dipotong. Lalu apa yang menjadi kesepakatan panitia di sini? Oh, sohibul kurban yang pedus untuk sampil sama daging 2 kilo misal. Itu disisihkan dulu sebagai bagian dari yang menjadi haknya sohibul kurban. Nah, sisanya itu untuk disedekahkan dan dihadiahkan. Kalau sedekahkan berarti untuk orang yang tidak mampu. Kalau dihadiahkan itu bisa siapa saja. Sehingga dalam konteks daging kurban itu nek mau diberi potong sak kampung gak apa-apa. Tapi nek zakat fitrah, ampun, zakat fitrah sudah dikumpulkan, jangan lagi dihitungkan roto, karena itu haknya fakir miskin saja. Makanya dimana-mana saya sampaikan untuk zakat fitrah itu memang data yang fakir dan miskin yang mana
ngomongan ini ngumpul rongton, di rongton hidup paket miskin itu mawon. Mas Yunus betul saya dikei zakat fitrah, saru gitu kan. Didongki meneh 5 kiloan 10 kiloan, Mas Yunus didongki miskin. Apa nih zakat fitrah Mas? Ampun, zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Nah, maka dalam konteks daging kurban itu bisa disedekahkan dari hadiahkan. Sedekahkan untuk orang tidak mampu, hadiahkan untuk orang mampu. Makanya daging ini dengan jumroto setiap rumah dengan bagi tidak apa-apa. Nah nanti dalam konteks kulit dan yang lainnya, nah itu baru orang tidak mampu tadi dipanggil nyong pakai TOE. Nah tinggal nanti dia bisa mengatakan, oh kalau betul paham dia jadi nopo gitu kan. Nah maka dengan punya kontaknya bakul kulit, kalau betul saya mau. Nah ini mungkin tinggal difasilitasi biar kulit itu bisa dijual ke pengepul kulit, tapi yang menjual yang sudah menerima bukan panitianya. Bapak-Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sunnah ini tadi sarapan daging kurban itu kan hampir-hampir hilang. Maka kalau dengan kerso yang sunnah menghidupkan sunnah tertinggi, teknisnya ngoten niku. Jadi ada yang datang ke sini di sini setelah sholat itu dulu di sini motong 1 atau 2 dengan perhitungan cukup pinten di biaya mriki, nah cukup telu potong telu. Nah dari 3 kambing itu disisihkan sepertiganya atau sesuai kesepakatan tadi untuk haknya sahibul kurban. Nah daging sisanya itu dimakan bareng-bareng, tidak apa-apa. Kenapa? Karena masuk dalam kategori dihadiahkan boleh, disedekahkan boleh. Nah yang didumkan itu mentahan, dan kedumkan itu nanti di akhir materi yang saya susun ini itu mentah boleh mateng haksal semacam ubi kaki kor itu loh. Kaki kor dengan dumki mentah itu jadi dihitung, dumki mateng dihitung. Pemenang matang kayak sego, kayak gedang, kayak gedor, kayak ayam dihitung juga, tak apa-apa. Ini kan dengan dumki mentah. Nah, urus dan pergi kebiasaan dan pergi kan buat dengan dumki mentah. Terus mentah musak jimpit kan buatan sekitar nyawa kita orang enak itu malah dengan sing nompo ini dimasak nanggung, mancingnya kegedean malah dipakai kucing ya. Nah, makanya akhirnya dengan masak mawon dan itu roto sak kampung soalnya anaknya wedok dosa siji dan kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya majelis seperti ini tujuannya adalah setunggal mawon ilmu tidak ilmu. Nah maka pentingnya majelis seperti ini Allah mengatakan wa inna nazartum fi sayyin farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu berselisih tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mau kita nggak pernah ketemu Allah dan nggak ketemu lagi dengan Rasul, maka maksudnya adalah kembalikan pada Al-Quran sama hadis. Dan ketika Al-Quran itu ada, hadis itu ada, harapannya tidak ada lagi konflik di antara kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan materi terakhir ini pun yang betul kelahiran itu kurban jenis sabda binatang betina. Potong hukum pun usia pun dari usia pun betina. Nah, dalam konteks binatang kurban, saya mengamati dan pernah saya sampaikan di sini, itu di mana-mana itu berusaha untuk dicocokkan dengan harga kambing di sitik. Jadi rata-rata saat ini itu rata-rata 3 jutaan, ada yang 32, 33, 34 saya lihat di beberapa tempat. Tadi malam saya kaget banget di daerah Pajang itu mulai sholat ribu, itu panggil gede kali. Silakan berkurban, hanya 2,5 juta saja dapat sapi. Mulai kaget sapi opo ini. Nah maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang kita secara pribadi kan pengennya kurban yang paling gede, tapi kita memaksa orang lain kan nggak bisa, susah gitu kan. Maka ketika memang dari hasil rapat itu disepakati harga tertentu, nanti akan mulai pertanyaan dari masjid tertentu itu yang bertanya
Nah, selama ini kami harga harus dibagi 7. Gimana kalau kita tetapkan harga dikalikan 7, nanti dibolehkan senyedaki itu walaupun nanti sisa. Maka yang paling ideal sebenarnya barangnya ada dibagi 7. Itu yang paling ideal. Tentu barangnya ada ini mengikuti kriteria umur yang sesuai, kemudian fisik yang sehat, mata yang tidak buta, dan seterusnya. Begitu ada baru dibagi 7. Tapi kan itu mungkin tidak kaki sapi lesito. Nah, maka yang seperti itu kan susah. Maka biasanya disepakati harganya dikali 7 itu yang benar apa. Nanti disepakati lagi dalam rapat sisone ini nggih nopo. Sisone ini nggih nopo diukur rame, nopo dibalikin oleh tenso ibu kurban. Nah, itu juga bagian dari kesepakatan. Makanya dalam Islam itu ada kaidah al-muslimuna ala surutihi. Orang Islam itu wajib memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Makanya ketika dibikin rapat dan ada kesepakatan, dan kesepakatannya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu tinggal dilakukan. Kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 2,5 juta kali 7 itu ketemunya itu kira Mas Jana 14 kalau kira 17,5. Boleh sapi si member itu susah. Nah, mulai kategori nama metal Brahman PO itu susah banget. Kemungkinan di sapi Bali NTB ini pun akan stoknya. Nah, betul akan stoknya ini sih boleh kejudem. Makanya ketika posisinya seperti itu, ya, ini menjadi solusi. Nabi memberikan gambaran dan fikih akikah itu bisa dipakai dalam kurban. Nabi mengatakan anil gulami syatani, anak laki-laki itu bisa disembelihkan 2 kambing, wa anil jariyati syatun, dan anak perempuan itu disembelihkan 1 kambing. La yadurukum dzukuran kanu au inasan, tidak masalah itu jantan atau betina. Makanya nek memang benar-benar duitnya mepet, dibelikan jantan kok itu pedet, mending tuh kok wedok, Pak. Tapi tadi itu usianya masuk, fisiknya sehat dan seterusnya, tidak apa-apa. Mungkin akhirnya dibeli kok enten janine. Ketika janinnya itu tidak bergerak, maka sembelihan ibunya kena juga ke anaknya, tinggal dibedeti. Tapi nek janinnya obah, apa mulai melayu, anak itu maksa kalau membeli. Maka seperti itu fikih. Sehingga Islam itu hadir dengan solusi, bukan kemudian malah aneh-aneh nonton itu. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dan masjid LDI dulu nih, langsung informasi itu patungan saken ini, ini benar itu. 200 melu, 1 melu gitu kan. Kok ketemunya wong 15 tuh sapi siji tuh kok. Ya gede sapine tapi wong 15. Betul salah. Makanya nanti ada orang yang dulu melarang menyembelih sapi betina pada dalilnya ada orang yang taksir pengen golek sing gede sing utama, kok iuran wong 30 ya ora apa-apa. Lah niku wong kleru kabeh. Sing bener pun di tengah-tengah maksimal 7, entene duit pinten sanggup pinten diklumpukke, entuk lanang gede gitu ditukokke nek mboten entuk didukke ngoten. Oh, tetap pengen golek lanang ya berarti lanang jenis yang kecil-kecil itu lho, sapi kacang atau sapi apa niku, sapi Bali atau sapi NTB. Niku nggih sekitaran niku 20 ke bawah harganya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya sampaikan hukum akikah itu berlaku untuk hukum kurban sebagaimana dikatakan oleh As-Sayrazi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa idza jaza dzalika fil akikah, kalau si kambing betina itu boleh dalam akikah bil khair, berdasarkan bil khabar, berdasarkan dalil tadi dalla ala jawazihi fil udhiyah, maka itu menjadi dalil bolehnya dalam kurban. Makanya ketika jenengan mencari hukum tentang kurban nggak ketemu, jenengan baca bab akikah. Ketika ketemu di situ tarik di kurban boleh. Atau sebaliknya ketika di kurban ada ketentuan-ketentuan tertentu, di akikah nggak ada, maka tarik ini ke akikah, maka di situ kemudian bisa digunakan. Nah, kemudian dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang waktu disembelihnya kurban. Dia berkata sahidul Udha, aku menyaksikan hari Adha ma'a Rasulullah SAW bersama Nabi SAW. Falamma qada sholatahu binnas nadara ila gunamin qad dubiha. Begitu beliau selesai khutbah, selesai sholat,
beliau melihat salah satu kambing itu ada yang disembelih, harus dipotong kayak manusia gitu kan. Pakola, kemudian Nabi mengatakan, man dzabaha qabla sholati, siapa yang menyembelih kurban itu sebelum ditegakkannya sholat, falyadbah satan makanaha, maka gantilah dengan kambing yang lain. Ini menjadi dalil kalau sudah diniatkan kurban kok kemudian sudah dipotong atau mati padahal belum selesai dipotong, artinya sholat itu belum tegak kok mati atau dipotong sudah disembelih, maka si shahibul kurban harus mengganti. Sekali lagi harus mengganti, makanya perlu hati-hati. Nah, shahibul kurban menyerahkan kurban kepada panitia. Panitia berarti statusnya wakil dari shahibul kurban. Yang namanya wakil berarti mewakili, sehingga terjadi mitigasi resiko dari shahibul kurban kepada panitia. Makanya kalau sudah diserahkan ke panitia kok mati di tangan panitia, panitianya harus ganti. Nah ini harus hati-hati Pak Bu, khususnya yang jadi panitia. Makanya panitia ganjarannya oke Pak, masuk kurban di sini kambing 100, itu panitia itu ganjaran 100 di samping kurbannya sendiri. Tapi ini uang resikonya besar. Makanya perlu dicencang yang benar, ditaruh di tempat yang benar. Jangan sampai udah, kan sering kalau kita lihat di TV tahu sapi melayu yang belum sumur, sapi melayu tabrak motor gitu kan. Nah itu tanggung jawab panitia. Kalau sudah diserahkan, berarti itu untuk kabeh dari panitia. Wa man lam yakun dzabaha, nah tapi yang belum disembelih, yang sudah disembelih ini ganti, yang belum disembelih falyadbah ala bismillah, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Nah ini menjadi pertanda syarat sembelihan itu harus minimal diucapkan bismillah. Nanti dalam riwayat yang lain bismillahi Allahu akbar, nanti dalam riwayat yang lain bismillahi Allahu akbar, terus disebut nama sahibul kurbannya. Nanti kita sampai ke sana insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dalam proses menyembelih itu wajib pisaunya itu tajam. Makanya orang-orang yang ditunjuk sebagai penyembelih dengan sebagai panitia harus memastikan niku landhep. Nek perlu disiapke ungkal untuk memastikan ungkalan sik Mas anu ladingmu itu gitu kan. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Kita harus berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau akhirnya kita mau membunuh musuh atau binatang tertentu, maka bunuhlah dengan baik. Contoh dengan angkat tikus ngambil jebakan kotak nih kok, maka tidak boleh dengan gelap-gelap banyu nganti mati, tidak boleh. Nah terus piye carane ya gadah bedil dibedil atau nek gak punya nggih enten napa linggis dijojoh niki jus. Kok sekali pukul langsung mati. Tapi nek jenengan celup ten banyu kejet-kejet niku mboten asal. Enten mulai sing dibuka enten geni niku pawon zaman biyen niku terus dibuka mayone geni niku mboten asal ya. Kemudian bagaimana dapat tuh, nek kamu mau potong hewan fahsinu dibha, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Yaitu bentuknya apa? Waliyuhidda ahadukum sarfatahu, maka tajamkanlah pisaunya. Wal yurohi dzabihatahu, dan dudukkan, letakkan si hewan kurban itu dalam kondisi yang santai, istirahatkan. Coro kambing niku nggih digledake, digojeki, coro sapi niku nggih ditali ngoten nika. Nah nek unta rada benten, unta niku kenjerung, terus digojeki kelowe, terus napa tenggorokane disudet. Swat. Benten nek unta, enggak kayak sapi. Nek sapi kan harus dibruke, ditali, ngoten niku kejet-kejet, ditindih. Nek unta niku kenjerung, duduk ngoten niku lho. Nah niku sirahe ngene iki to. Pangkal leher niku diblerek sret.
Dia nggak lari, menang wae dan mereka nanti mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian terkait dengan teknis kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik, karena yudohi bikam saini amlahaini, beliau berkurban dengan 2 kambing yang warna putih tapi ada hitam-hitamnya. Ini menjadi dalil, ya, kalau dengan kurban niku nek 1 itu boleh, lebih dari 1 mungkin angsal, tidak apa-apa. Tapi minimal 1 kambing gitu. Kemudian kalau jenengan mengikuti sunnah Nabi, kambingnya warna putih yang belangnya hitam. Nanti dalam riwayat lain hitamnya itu di kaki, di perut, sama di mata. Nah kemudian akrona ini punya tanduk. Nek mengikuti sunnah, kambingnya bertanduk. Kemudian wayusami wayukabir, beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir. Nah, hadis yang tadi bismillah kok, nah ini bismillah dan bertakbir. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di leher keduanya. Jadi kambingnya dibruke, kemudian kakinya itu untuk gojek leher, diidakkan di lehernya itu, baru kemudian digorok serat. Niku nek memang dibutuhkan wonten niku, tapi nek sing gojek bisa pirang-pirang, wedhuse pun boten saged pola, ya boten saged boten apa-apa, ngoten nggih. Nah, kemudian wa fi lafdhihi, dan kemudian dalam lafaz yang lain dabahahuma biyadi, beliau menyembelih sendiri dengan tangannya. Ini menjadi sunnah sahibul kurban, menyembelih sendiri. Tapi nek mau diwakilkan ya tidak apa-apa. Saran saya yang mewakili nyembelih itu harus ngerti fikih menyembelih, paling penting ini mengucap bismillah. Terus ogah-ogah dengan mengucap bismillah, hati-hati semua orang seperti itu. Dan kemudian kenapa kita harus mengucap bismillah? Allah sendiri yang memerintahkan, mengabarkan wala taqul mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian makan hewan yang tidak disebutkan, diucapkan nama Allah, yaitu bismillah ketika disembelih, karena hewan itu menjadi fasik. Fasik di sini maknanya tidak halal untuk dimakan. Makanya saya contohkan, ampun boleh jagal sing ora salat 1. Atau nek jagale itu ketok sholat, jenengan juga harus ngamati dia mengucap bismillah apa enggak. Kalau enggak, kita dieleke. Mungkin nek kebablasan lagi dengan eleke, mas orang bismillah, kata dia kesuwen pak, kesuwen d. Nek itu yang diucap, maka yang sudah disembelih bangkai semua. Tidak boleh dengan darah, harus dipendem. Karena eman-eman, mesake sahibul kurban. Otomatis nek kedadian ngoten iku sing tanggung jawab sinten? Panitia Pak, kok minum jagat koyo ngono kan gitu. Makanya kalau jenengan di masjid tertentu itu ada kondisi di mana tukang apa yang biasa bakoni kurban itu pun sepuh. Beliau mengatakan ke takmirnya adalah takmirnya bisa sepuh-sepuh. Ini di motor ketinggalan. Nah, niku sanjang Pak Takmir, aku nek saiki kon ngayahi koyo mbiyen wis ra sanggup. Rapat kan rapat kerja masjid dan kemuning, masjidnya dan cemani, rapatnya dan kemuning. Ini pengurusnya sembodo, jadi bodohnya agak duit masjid. Jadi tiap yang diundang yang patungan ceket-ceket, jadi bodohnya agak duit masjid. Jadi rapat di masjid ini dong ngetoknya duit luar biasa, saya salut. Nah tertipu biaya yang biasa ditunjuk untuk ngurusi kurban, mobil khusus BDT ini, mulit ini nggih komplain. Pak Takmir, saya itu udah tua, udah nggak bisa kayak dulu. Kalau ya iseng, memang biasanya sapinya pintar deh Pak. Kalau ditimbali sebagai konsultan ekonomi dan masjid itu. Ya kalau iseng tanglet, memang biasanya sapinya pintar. Kayak mas, mulai awal dulu sapinya 15 sok, dan terus kalau berikan saran, nah ini kedai ya, dibolehkan jagal, neng saran pulau jagalnya pun jagalnya yang murid dimawon, kajian dengan buatan kabutan beli, karena memang 15 itu kayak banget gitu kan. Nah makanya itu menjadi solusi. Ketika dengan ada orang yang dengan yakin di sini menyembelihnya lebih baik, lebih islami, mengerti fikihnya, itu nyembelih saja. Nah, nek ajeng nambah kita nopo jagal kan jagal itu nek usia kan cuma biang
misal satu sapi berapa sama jadalnya, nanti itu mungkin dibagi ke sahibul kurbannya itu. Nah nanti sehingga nanti mereka dan nguliti, biar cepat gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini perlu kita pahami, binatang yang tidak diucapkan Bismillah itu tidak halal untuk dimakan. Namun, ini ketika kita menyaksikan langsung. Tapi nek konteksnya bakul ayam, jadi kan tidak dibebani untuk ngintip omahe. Ketika jenengan melihat ini yang jualan orang Islam, jenengan harus husnudzon dia sudah mengucapkan Bismillah. Kok jenengan ragu, ya pas jenengan mengolah, memasak atau memakannya, jenengan mengucapkan Bismillah, maka itu bisa menjadi penggantinya. Tapi nek bakul ayam ini panggone jenengan dan jenengan menyaksikan benar-benar daerah tahu mengucap Bismillah, maka jenengan tidak boleh makan ayamnya. Bedakan dia antara jenengan ngecek dan jenengan husnudzon. Sama kayak pasar niti hajon itu nitian. Itu terkenalnya pasar maling. Ketika kita katakan itu pasar maling, tidak boleh sampai kita membuktikan ada maling yang menjual barang ke situ. Dan itu pun tidak menjadikan semua barangnya barang malingan. Ya barang yang jenengan tonton itu vaksin barang saking maling. Makanya nggak boleh kemudian di pasar maling, nggak boleh. Kelitian, pun wonten rawon atau pasar loak, tidak boleh kita katakan itu pasar maling. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang lain tadi Quran surat Al-An'am ayat 121 ayat 118-nya, "Fakulum mimma karismullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Maka makanlah binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Makanya memakan binatang yang halal ini menjadi indikasi sifat orang beriman. Karena tahu banget binatang yang halal ini akan menyebabkan mudahnya dia, semangatnya dia dalam beribadah. Tapi ini harus kelebonan barang haram. Artinya daging yang halal disembelih tidak menyebut nama Allah aja itu bisa menjadi haram. Apalagi makanan minuman yang zatnya itu haram kayak khamr dan seterusnya, maka itu tentu akan menyebabkan tambah berat dalam beribadah, malas gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian dalam riwayat lain ternyata kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengucapkan Allahumma hada an ummati jami'an mimman syahidalaka bitauhid wa syahidali bil bala. Jadi beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma hada an ummati, ya Allah ini dari umatku semuanya. Mimman syahidalaka bitauhid, yang mensaksikan, mempersaksikan ketauhidanmu, wa syahidali bil bala, dan mempersaksikan aku dengan risalahku membenarkan. Ya enggak harus seperti ini karena ini konteksnya kan an ummati, untuk umatku. Makanya umat Islam yang benar-benar enggak sanggup beleh kurban karena memang enggak mampu, bukan mampu tapi enggak mau, bedakan. Maka insya Allah sudah dapat pahala dari kurbannya Nabi SAW. Nah jenengan yang mampu tur kurban, ya angsal pahala kurban jenengan termasuk dapat pahala kurbannya Nabi SAW. Jadi jangan sampai ini, aku mampu, tapi anakku kecipratan pahala nih sama kurbannya Nabi, serasa kurban, betul angsal, tetap harus kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat lain dari riwayat Ahmad, beliau mengucapkan hada an Muhammadin wa ali Muhammadin. Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Makanya ketika korban niku umpami ya, dengan korbannya namung satu, maka si sohibul kurban kalau mau nyembelih sendiri atau diwakilkan, yang nyembelih ucapannya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hada min danang wa ali danang. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah terimalah ini kurbannya si Danang dan keluarganya Danang. Makanya dalam Islam ketika dengan kurban itu nggak perlu diurutkan. Kok serah kurban mas tahun ini mas Danang, ganti bojoku, nggak usah. Cukup nama kepala keluarga dan anggota keluarga disebut sekalian. Nanti jangan dibalik, nanti daerah Duwiring ini kok enten masjid itu kurbannya ini kurban keluarga Danang. Ini kurang tepat karena Nabi nyontohkan disebut nama kepala keluarganya dan keluarganya. Jadi bukan keluarganya toh,
atau bukan kepala keluarga netok. Nah, tapi nek lupa mengucapkan yang belakang ini tadi mau bismillah tok bisa. Bismillah Allahu Akbar bisa. Kemudian kok nggak mengucapkan ini punya simpulan, ya nggak apa-apa. Hanya saja ketika jenengan mengejar keafdolan, maka diucapkan bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini dari si A dan keluarganya. Ini langkung afdol. Makanya pentingnya yang membeli ini ngerti hukum ini atau tata cara ini biar mengejar keafdolan. Sama kayak jenengan kalau mau beli kambing tadi, nek memang enten kambingnya sing lemu, warnane putih, tur enten irenge, enten sumune, nah kok mau dadak golek sih boten duwe sumu kan ngoten. Nah, maka seorang muslim akan mengejar keafdolan kalau memungkinkan. Tapi nek memang enggak ada, kan kadang sekampung itu kambingnya putih danten atau ireng danten atau coklat danten, nah enggak ada. Maka yang macam-macam ini mungkin tetap sah. Yang penting kambing boten mentok gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya nanti ada lagi riwayat yang lain, bismillahi wa Allahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban umatku yang tidak bisa berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, macam-macam dia dumone, tapi intinya niku bismillah Allahu akbar itu yang pertama. Kemudian disebutkan nama sahibul kurban itu lebih baik berikut dengan keluarganya. Nah, bagaimana kalau kemudian patungan itu disebut sisi-sisi? Bismillahirrahmanirrahim hadza min Allahumma taqabbal hadza min danang wa Pak Rahmat wa sinten-sinten disebutkan semua 7 ini. Kemudian terakhirnya wa ahli baitihim dan keluarga-keluarga mereka. Kalau sendiri wa ahli baitihi keluarganya. Tapi nek banyak 7 orang tadi wa ahli baitihim keluarga mereka yang disebut tadi. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa mulai? Nah, pertanyaan berikutnya atau permasalahan berikutnya, apakah yang menyembelih harus laki-laki? Maka ini kita memperhatikannya nih. Disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna jariyatan lahum kanat tar'a ghonaman bisalin. Ada seorang budak wanita yang mengembalakan kambing di daerah Sal'i. Kemudian fa'ab sarab bisatin min ghonamiha mautan. Kemudian dia melihat ada kambingnya yang kecil-kecil. Fakasarat hajaron fadubihatha. Kemudian dia memecahkan batu biar tajam. Kemudian batu yang tajam itu digunakan untuk menyembelih binatangnya itu. Faqala li ahlihi. Kemudian dia berkata kepada keluarga tuannya, kan yang menyembelih budaknya. Ada budak perempuan yang anak wedusnya masih kecil-kecil. Kemudian dia langsung refleks ngambil batu, pecah, batunya pun tajam, dibelah seret. Kemudian diserahkan ke tuannya, tuan ini tadi kecil-kecil terus saya belah. Kemudian dia serahkan liyak ulu hatta ata Nabi SAW. Layak latak ulu hatta ata Nabi SAW. Mereka tidak mau makan. Nah, kemudian sampai salah satunya mendatangi Nabi SAW. Fasa'alahu dan bertanya. Ini kita biar orang beriman nih. Kalau nggak ngerti hukum bertanya. Tidak kemudian dicandai diri. Au hatta ursila ilaihi min man yas'alahu. Sampai kemudian diutus orang untuk bertanya. Fa'ata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW datang. Au ba'asa ilaihi, atau beliau memerintahkan orang untuk datang. Kemudian beliau memerintahkan untuk bi'akliha, untuk memakannya. Ini menjadi dalil Bapak Ibu dirahmati Allah, biaya setri nek beleh ayam, beleh napa-napa termasuk beleh kurban. Niku kurbane sah. Hanya saja nek niki biaya jalan sak pirang-pirang kok sing beleh wong wedok niku nggih boten patut. Jadi tontonan to. Mulai mulai kalau jogging ngoten niku makane ya tetap yang utama laki-laki. Tapi nek pisang enten di kampung kula nate ningali ten YouTube. Nek kula dari ngaten niku kampung niku dikenal dengan kampung rondo. Jadi di sini wong wedok-wedok to rondo-rondo ten kawin niku. Ini dengan ajeng sowan wong niku. Mek napa Mas? Terserah jenengan. Nah nek ngoten niku otomatis kan korban di antara mereka gitu kan. Nah, nek memang nggak ada laki-laki mereka mau potong nggak apa-apa, gitu gitu. Jadi enaknya nek paham hukum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang tentang biaya penyembelihan.
Ini sampai jam 5:30 ya. Oh, kesepakatan kula kali Pak Rahmat ini mau seperempat, berarti itu tanya jawab. Pun tanya jawab kan, nah ini minggu depan tentang biaya penyembelihan. Monggo, siapa yang mau bertanya silakan. Monggo. Kalau misalnya begini, ada sunat tadi kita sarapannya dengan korban. Ya. Tapi waktunya nggak nyampe. Ya. Waktunya nggak nyampe, ada masjid yang punya ide bukan daging korban, tapi dia membeli soto atau bakso. Ya. Sama gimana? Ya prinsipnya kan sama kayak kambing tadi loh. Kambing itu kalau kita mau beli sunnahnya yang bertanduk, yang warna putih, enten hitam ini yang utama. Tapi kok nggak ada hitam tok, coklat tok, bahkan nggak punya tanduk, niku tetap tidak apa-apa. Artinya dalam konteks Idul Adha, sunnahnya memang memakan binatang kurbannya itu disembelih untuk sarapan. Tapi nek memang di kita itu kadang terkejut ngumpulin sok jam 8 kunjul gitu kan. Mungkin nek dimasak ketemunya tetap jadi awan gitu kan. Mungkin nek boten sarapan enten sing semaput, kemudian nek sing semaput Mas Danang repot melih nek njujunge gitu kan. Maka nggih monggo jenengan mau sarapan Indomie nggih monggo, jenengan mau sarapan soto nggih monggo. Artinya sunnah itu tidak kemudian meningkat hukumnya menjadi wajib boten. Hanya saja ya, ketika memang kita mau berusaha menghidupkan sunnah, saya meyakini ada pahala besar di situ gitu. Artinya ya sesekali perlu dicoba biar kemudian mendapatkan sensasinya orang yang menghidupkan sunnah. Dan itu saya itu kadang tuh kalau ini kali berita tentang Banten, Cilegon atau Pundi, enten imam, niku dia membaca ayat sajadah, terus belakangnya enten orang di ilmu, mungkin dia lagi sholat anyaran, niku nganggep imam ini susah, wah itu digebuki karo dia, betul tinggal berita, kalau nanti ya Allah ini mau yang ngono gitu, nah. Perjuangan untuk menghidupkan sunnah itu seperti itu. Sampai saya itu ada Pak ngisi pengajian di daerah Purwokarto. Jadi ke daerah mau ngaji. Pas Ramadan itu keluar ada jadwal ngisi pengajian itu 99 kali. Duanya itu di situ. Nah, dua yang di situ niku kula dikai catatan, Mas. Ojo dowo-dowo nek imami tarwel. Kula pun nggih kan. Oke gitu kan. Padahal kalau biasanya namung juz 30, terus dia boten dowo. Kalau dia oke, memang dianggap dowo, mungkin tak cendek gitu. Kemudian yang kedua saya dikasih catatan lagi, Mas, ojo moco kunut witir. Padahal mikir saya mewakili berdoa dengan ngaminkan. Kalau melu-melu kan Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan tidak boleh saya oke. Nah ini saya ketiga nih, saya rada tersinggung. Beliau mengatakan, Mas, orang usah moco ayat sajadah. Atau nek moco orang usah disujudi. Wah, kula ten niki kula langsung ngomong ngene, Mas, kula bales. Kula duwe jadwal pengajian Ramadan niki ping 99. Loro niku jenengan, sisane wong liya, masjid liya. Dan enggak ada masjid itu yang ngomong ngeten iki saya cuma jenengan. Ngeten mawon. Jenengan coret jadwal saya. Kula tak boleh liyane gampang. Wah, kira nopo? Enggak ampun lho, ora iki masalahnya wis sujud sajadah ini kok jenengan kae padahal jenengan wong ngaji wong kuno kuwi terkenal ormas niki enten ten niku kok mosok aku dilarang sing iki aneh. Harusnya tugas jenengan mengedukasi masyarakat memang ada dalam Islam itu sujud sajadah. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngimami terus jenengan kesupen atau boten kersa untuk sujud tidak apa-apa. Tapi ketika ada imam atau ustadz yang berusaha menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan itu, jangan halangi. Nah, maka dalam konteks tadi itu, ketika memang panitia atau Pak Takmir di sini berusaha menghidupkan sesekali, kan, diusahakan, gitu kan. Nah, maka insya Allah pahala besar menghidupkan sunnah itu akan kita dapatkan. Tapi enggak wajib. Artinya ketika memang disiapkan soto nggih monggo, disiapkan bakso nggih monggo, disiapkan apa-apa nggih monggo, tidak apa-apa. Kan. Yang lain monggo Pak. Sekarang kan di masjid ini sarapannya dari rumah. Ketika waktunya geser untuk makan siang itu. Terus yang kedua
Hadiah itu kira-kira bisa diberikan pada siapa saja. Misalnya kalau di sini ya, misalnya ada panitia kan biasanya juga ada suatu jasa hanya diberikan hadiah dari satu bagian atau masuk menaikan. Misalnya di sini kan ada tetangga yang mungkin tempat dan sebagainya itu kan menikmati. Nah, bagi tetangga atau yang tempatnya itu dinikmati, kita berikan hadiah satu bagian. Itu kira-kira. Ya, jadi yang pertama terkait sarapan di rumah, enggak apa-apa, enggak harus sarapan di masjid. Jadi Nabi prakteknya memang sarapan di rumah dari binatang kurban yang beliau sembelih, kemudian dimasak oleh istri beliau memakannya. Jadi ini dengan sarapan di rumah, ya enggak apa-apa. Terus sarapannya bukan daging kurbannya, ya enggak apa-apa. Karena yang sarapan daging kurban tadi juga enggak dihukumi wajib, sehingga dengan sarapan di rumah enggak apa-apa. Kemudian kalau kemudian dimasak, dimakan untuk siangnya, boleh enggak? Saya secara pribadi boleh. Kenapa? Karena tadi dibagi tiga, dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Sehingga ketika itu diambil untuk dimakan bareng-bareng, maka itu bisa masuk dalam kategori dihadiahkan atau disedekahkan. Sehingga jadi makan siang, ya enggak apa-apa. Sehingga hukumnya ini enggak kemudian keras aku sampai enggak boleh. Itu jelas boleh karena ada fasilitas dihadiahkan dan disedekahkan. Kalau yang dimakan ini kan dibawa pulang. Bahkan si sohibul kurban pun makan kan itu nggak apa-apa, berarti masuk kategori dimakan juga. Nah, pertanyaan berikutnya, panitia kurban sebenarnya sudah ada, saya siapkan materinya. Itu boleh nggak dapat lebihan? Ketika konteksnya hadiah, ya, maka jawabannya boleh. Hanya saja hadiah itu tidak ditetapkan. Karena yang ditetapkan itu jadinya sudah bayaran. Bayaran maka tidak boleh diambilkan dari daging atau apapun dari binatang kurban. Sehingga ketika misal disepakati oleh takmirnya, disebut panitianya dikei sak kantong tambahan, itu kesepakatan panitianya atau takmirnya, tidak apa-apa. Tapi kok nanti prakteknya misal didongeng ternyata kurang, orang sido dikei, maka ampun komplain. Karena naik komplain itu berarti sudah nyanda itu sebagai bayaran. Nanti insya Allah ada bab khusus tentang itu. Sehingga nanti kepada tetangga yang di depan-depan itu misalnya dengan tambahi itu bagian dari hadiah. Kok rasido dikei terus nesu, nah itu buatan tepat juga gitu. Karena memang kan kita nggak tahu sih korban berapa. Terus nanti didongeng itu cukup apa buatan. Tapi nek jagal itu jelas dia datang untuk mencari kerjaan. Bahkan bunyinya adalah upah, sehingga tetap harus ditetapkan. Nah, ketika sudah ditetapkan berarti dianggarkan. Nah, penganggarannya nggak boleh dari hewan kurban, sehingga nanti dengan tetap bayar dengan duit. Kok kemudian dengan tambahin daging, niku ampun disampaikan, engkau bayaran kok 300.000 plus daging 2 kilo nggak boleh. Jadi tetap 300.000 niku diunekke, dia sepakat per sapi 300.000 misal ngoten, kok mulih dengan gawani daging 2 kilo ndak apa-apa. Kok dia protes, masjid kono 3 kilo ning kene kok 2 kilo Pak. Lah kowe gelem ora? Nek emoh kene balekno, penting duwite gowolen. Selesai. Betul gitu. Jadi nanti sudah saya siapkan bedanya upah sama hadiah. Sudah saya siapkan, enten nanti di belakang. Tapi nggak apa-apa, nyicil aja. Monggo. Saya korban, terus saya ya hadiah tadi. Saya kasihkan ya orang tua sama saudara. Tidak apa-apa. Hadiah itu mau dikasihkan, beliau tadi sudah nanya hadiah dikasihkan ke siapa. Tapi beliau langsung kayak contoh panitia untuk orang tangga boleh nggak boleh. Hadiah itu boleh dikasihkan siapapun. Jangan kasihkan gini, bedanya hadiah nama adalah disedekahkan. Sedekah itu berarti dikasihkan ke orang tidak mampu. Nah hadiah, itu siapapun boleh. Dengan kayak bupati Karanganyar itu, dengan kayak camat itu, lurah itu. Makanya nanti dalam bab melembutkan hati orang, dengan misal ada sasaran orang yang mau didakwai, misal mantane Pak Saton ben masuk Islam kan, niku dibolehke daging nganti 2 kental diburuke dengan omahe kan ya. Betul apa? Barangkali mengko atine lembut mlebu Islam enggak apa-apa. Itu masuk kategori dihadiahkan. Cuman ini ada enggak alokasi segitu ngoten nek boten enten nggih. Apa namanya? Berarti enggak harus banyak, misal 10 kilo atau mungkin 15 kilo kasihkan. Lho kok beda
padahal ini Kristen kok itu kayak gitu kan. Nah, mungkin yang saya tak mirip yo ben lebu Islam. Tapi nek wis 20 tahun di ngono kira lebu Islam, tahun keselipun boten usah dibaleni Pak. Terus kesuwen. Ora lembut-lembut kok gitu. Oh, selamat mati. Ini kayak wong Islam. Nggih, monggo Mas Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, yang ada di masjid ini mungkin seperti ini. Ketika kita taruhlah iuran korban 3 juta, berarti kali 7 kan 21. Kita alhamdulillah tahun ini ada 10, ada 10 sapi. Ketika ketemu 323, kita kan yang jauh panitia kadang-kadang tidak bisa mendapat sapi yang harganya 21. bahkan ada yang 22, tetapi ada yang 20. Ya. Apakah seperti ini dibolehkan? Maksudnya subsidi silang. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sing boleh niku malah dengan unggah ke iurane wong pinten niku wong 7 niku 3 yuta ping 7 selikur, regane ternyata antara 22, 23, 24, ya berarti 7 niku batas atasnya niku diambil terus dibagi 7. Batas atasnya misal 24 bagi 7, ketemunya piro? Nek terus setengah ping 7 piro? Iya lah. 24 setengah. Nah berarti untuk yang 24 turah setengah, untuk misalnya turahnya oke, malah itu yang bisa 3,5. Jangan ngambil batas bawah. Makanya kan dari awal saya ngapun lagi, saya mengkritisi kita itu seringnya naik korban sapi dicocokkan karo wedhus, sehingga akhirnya rusak ke panitia. Jadi solusinya dengan ngambil batas atasnya, kira-kira ning pasar berarti harus survei dulu harga sapi itu berapa yang secara umur masuk, secara fisik masuk. Ternyata antara 22 sampai 24. Ambil yang 24, ini dibagi 7. Yang mendekati situ minta 3,5, ini tetapkan. Nah, kok misal udah ditetapkan gitu kok urung entuk, ternyata pas hari H mau beli itu mudah, maka solusinya cari yang betina. Jangan kemudian malah patungan subsidi silang nih lho. Berarti kan nanti ada ketambahan duit orang yang ke-8 masuk situ. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah nanti sisanya buat apa? Nah itu kesepakatan lagi. Sisanya buat ngurusi kurban boleh. Karena nanti di masjid tertentu ketika ngomongin makan-makan, saya ditanya, nah kok segone kok ngendi? Nah itu loh. Nah maka perlu operasional. Nanti ada masjid lain yang lain bikin yang disebut kotak infak masjid itu orang tidak boleh. Kotak infak masjid itu tujuannya untuk perawatan masjid, bukan untuk makan-makan. Kecuali dengan siapkan kotak khusus untuk makan-makan jamaah, monggo. Tapi nek jelas niku kotak untuk listrik, untuk merawat AC dan seterusnya, maka jangan digunakan untuk operasional kurban. Niku langsung saya dibagi atau diambil dari iuran sohibul kurban. Nah nanti kesepakatan berikutnya nek jin turah meneh dilebokke kas masjid dan ngoten. Jadi turah yang pertama setelah dibuat beli itu buat macam-macam kegiatan di kurban itu, beli plastik, beli macam-macam, termasuk mungkin nyewa tenda dan seterusnya. Nah kalau turah lagi itu baru dimasukkan kas masjid. Ketika sudah jadi daging, kan ya. Kita kadang-kadang nggak tahu nih sapi ini, misalnya tadi sebutkan kelompok 1, 2 sampai 10. Sapi ini yang mana kadang-kadang bagian yang dari sohibul kurban itu tidak dari daging yang sama. Ya. Itu gimana? Boleh atau tidak? Yang terakhir ini terkait dengan biaya. Kadang-kadang kan kebetulan saya dulu kan megang keuangan terkait juga. Kadang-kadang kita beli misalnya seperti alat jegal itu. Ya. Alat jegal itu kita ambilkan dari kas masjid apa dibolehkan? Ya, oke. Yang pertama terkait dengan bagian sohibul kurban bukan daging kurbannya, maka idealnya dari daging kurbannya. Sehingga dengan mau ngejar idealnya, berarti masjid sini harus menunjuk orang tertentu sing nyingkir ke. Kudus belah kudus ini cingkir ke sambil sama apa nih? Nah, ini untuk si A gitu kan. Ini untuk si B. Niku satu dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak memungkinkan saking oke, maka
kita ambilkan dari daging yang lain tidak apa-apa. Kenapa? Kan ada fasilitas dihadiahkan dan disedekahkan. Maka dagingnya dikelompokkan kemudian dihitung sesuai dengan kesepakatan. Misal si sohibul kurban dapat sekian tambah sekian, itu kita kasihkan tidak apa-apa. Hanya saja ketika konteksnya sampil kambing si A dan si B kan beda. Maka jenengan berarti dalam menyepakati nggak bisa menyepakati sampil itu nggak bisa. Nek coro ngedume tidak dipaskan binatangnya. Harusnya nek jenengan menggunakan konsep iso diambil dari daging orang lain, itu kesepakatannya berat saja, bukan sampil. Ibaratnya enten piyai wedhuse gede banget. Terus enten piyai wedhuse rapati gede. Terus kesepakatannya sampil tambah sekilo. Nek boten dititeni iki sampile sapa? Lah akhire sing wedhuse cilik kok kulit sampil gede. Lah sing wedhuse gede ndelok sampil kok digowong kan boten penak rasane ngoten lho. Nah, maka kan jenengan mau menetapkan cara yang seperti itu. Niku penetapannya boten ngangge kaidah sampil tapi ngangge berat. Nek berat aman. Berarti kan sampil dicecel-cecel nggak terus terus ditimbang. Tapi sudah dikasih kalau kambing kaki sudah dikasih. Ya. Sapi. Enggak apa-apa. Sapi kan pakai berat. Sapi boleh ya. Boleh enggak apa-apa. Enggak harus karena nanti pakai fasilitas dihadiahkan sama disedekahkan ini loh. Jadi diambil dari slot situ. Nah, pertanyaan yang berikutnya tentang alat niku nyembelih boleh nggak diambilkan dari kas masjid? Yang saya tahu kas masjid itu untuk pemeliharaan masjid. Makanya ketika jenengan mau membeli ukur rapi buat kurban, niku nek saya langkung saya ini dari duit sohibul kurban yang digunakan untuk kurban terus sisa itu yang digunakan buat beli. Nek kan kurang mas, niku bisa ditalangi dulu pakai kas masjid membelikan. Nah nanti berarti dari panitia kurban duwe utang segitu nanti dicicil tiap tahun misalnya kon kayak 5 juta. Nah tahun pertama ada turahan 1,5 kayak cicil berarti cicil kurang kali setengah dan seterusnya. Tapi nek misal masjid ini menyepakati niku alat masjid, niku kemakmuran masjid, kangge kas masjid, tur operasional masjid tidak terganggu, sumangga ndak apa-apa. Dengan catatan tadi dulu, operasional masjid tidak terganggu. Gitu pun niku terus iso bayar listrik, nah itu berarti nggak boleh. Karena nanti ada beberapa masjid yang kasnya itu sampai R gitu kan untuk ngurusi masjidnya kok, nah terus dibebani ngoten niku nggak boleh. Tapi kalau kas masjidnya kuatah terus disepakati beli itu tidak apa-apa dan karena memang juga digunakan bersama-sama maka semua tidak apa-apa. Tapi idealnya tetap kas masjid itu buat operasional masjid yang itu bisa diambilkan dari sohibul kurban yang duitnya sisa tadi. Nah itu bisa digunakan untuk membeli alat-alat termasuk idealnya masjid itu punya seperangkat pisau sembelihan sendiri dan alat-alat potong ini kok karena kadang enten kiai mangkat ning masjid niku bobone ora lading ning kresek gitu lho. Nah kuwi masalah. Akhirnya kok terus ketok nganggur terus panitiane kayak duit tuku cutter gitu, dikateri gitu kan. Bagusnya beli sendiri disiapke nanti 1 hari atau 2 hari sebelum hari H dengan ngengken sinten gitu kan, ken mungkal diopahi. Mungkalke iki kabeh pun rapi pas donge nggih sing beto pisau piyambak nggih kajenge tinggi sing boten nggih kajenge nyangge niku nggih rampung dikumbah diungkal ngelih terus disimpen mengke taun ngajeng diungkal ngelih. Langkung saene ngoten niku saran saya. Ada lagi Pak, monggo Pak Rahmat. Terima kasih. Nggih. Langsung dimawon. Nggih monggo. Untuk masjid di sini. Nggih. Iuran kolektif itu nominalnya sama. Ya. Sehingga ketika membelikan sapi Ya. itu terjadi apa yang disampaikan oleh Mas Danang tiak-tiuk. Ya. Terus kemudian ketika membagikan kepada sohibul kurban Nggih. itu bukan bahkan sapi A, B, C, rokok, Nggih. sapi